Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winifty Aurora, absen 23 dari kelas 11 LPS. Halo teman-teman, di video ini saya akan memberikan reaksi dan tanggapan mengenai materi tentang identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Video ini menjelaskan bagaimana perbedaan dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan baik. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Sebelum kalian mempelajari bagaimana mengidentifikasi konflik di masyarakat, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh kegiatan peribadatan. Keberagaman yang ada membuat bangsa Indonesia mempererat toleransi antar sesama. Keberagaman yang ada dalam kehidupan masyarakat harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar harmoni tetap terangkai. 1. Identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan isik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 1. Pengertian konflik dalam masyarakat. Menurut saya, penjelasan tentang konflik sangat mudah dipahami. Konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, budaya, atau cara berpikir antar masyarakat. Saya setuju bahwa perbedaan itu sebenarnya hal yang wajar, tetapi harus disikapi dengan sikap saling menghargai. Konflik dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian sehingga perlu dilakukan pencegahan. Salah satunya melalui identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Bagaimana cara mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam? Identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat merupakan suatu proses untuk mengenal adanya perbedaan, perselisihan, atau ketegangan antar anggota kelompok dalam suatu masyarakat yang dapat memengaruhi interaksi dan hubungan antar anggota kelompok tersebut. Penting bagi kita untuk memahami potensi kekuatan bangsa dan potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat. Faktor demografis dan geografis merupakan salah satu potensi kekuatan bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, potensi konflik di tengah keberagaman dapat dipicu oleh beberapa persoalan. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Dilansir dari Data Indonesia, Gov.id, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, IPLM, Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 64,48 dari skala 0 hingga 100. Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Hal ini berkorelasi pada rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang perbedaan dan keberagaman di luar dirinya sendiri. Kedua, terkait dengan kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Dilansir dari Iskal, Kemenko, Gov.id, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 9,57%, atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Potensi konflik dapat terjadi akibat ketidakadilan atau ketimpangan ekonomi, termasuk perbedaan penghasilan, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketiga, terkait dengan perbedaan pandangan politik. Potensi konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan politik yang berbeda. 3. Dampak konflik. Saya merasa materi ini penting karena menjelaskan dampak negatif konflik, seperti perpecahan dan hilangnya kerukunan. Namun ada juga dampak positif jika konflik diselesaikan dengan baik. Misalnya masyarakat menjadi lebih sadar pentingnya kerjasama. Terdapat beberapa alasan mengapa identifikasi konflik di tengah masyarakat yang beragam penting untuk dilakukan, di antaranya sebagai berikut. A. Sebagai upaya pencegahan konflik.
Identifikasi konflik dilakukan untuk memetakan potensi-potensi konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat, sekaligus menyusun langkah-langkah pencegahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B. Perencanaan pengelolaan hubungan dan komunikasi antar kelompok yang berbeda dengan meningkatkan sikap toleransi dan penghormatan martabat antar sesama. C. Sebagai upaya mitigasi konflik. D. Mempersiapkan diri untuk berbaur dengan kelompok masyarakat yang beragam. Ketika berada dalam tatanan masyarakat yang lebih luas, diharapkan kita telah mempunyai bekal dalam bergaul. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, setiap orang hendaknya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi konflik yang terjadi. Contohnya, menjaga hubungan baik dengan sesama teman di sekolah, saling bekerja sama dan bergotong royong. Gotong royong menyimpan prinsip persatuan dan kesatuan nasional serta kerja sama aktif yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ketika berada di tengah kehidupan masyarakat, kalian akan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang kompleks. Begitu juga dalam dunia kerja, kalian akan menjumpai banyak keragaman dan perbedaan, latar belakang, agama, budaya, gender, dan keunikan tiap individu. Perbedaan-perbedaan yang ada harus kalian pandang sebagai kekayaan dan sumber kekuatan bagi sebuah perusahaan ataupun masyarakat. Hal ini akan menciptakan lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang. Cara mencegah konflik. Saya setuju dengan solusi yang diberikan dalam video, seperti musyawarah, toleransi, dan saling menghormati. Menurut saya, sikap saling menghargai sangat penting agar masyarakat tetap rukun walaupun berbeda-beda. 2. Faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Apa saja faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat? Konflik dalam kelompok masyarakat dapat disebabkan beragam faktor, umumnya sebagai berikut. A. Perbedaan tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan dapat menjadi penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Minimnya kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan disebabkan oleh pendidikan dan literasi yang rendah. Contohnya, menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoaks. Hal itu dapat memicu terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat. B. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial, seperti ketimpangan distribusi kekayaan hak dan kewajiban dapat memicu konflik dalam suatu kelompok masyarakat. Persaingan dalam bidang ekonomi, seperti persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam dapat menyebabkan konflik dalam kelompok masyarakat. Contohnya, pengangguran, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta pembagian bantuan yang tidak merata. C. Perbedaan pandangan politik. Perbedaan politik dan ideologi seringkali menjadi sumber konflik dalam kelompok masyarakat karena adanya perbedaan pandangan. Contohnya, konflik yang disebabkan oleh fanatisme dan populisme politik. D. Perbedaan budaya, etnis suku. Perbedaan budaya, etnis suku menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai, keyakinan, atau tradisi antara kelompok budaya, etnis tertentu dengan kelompok lainnya. Contohnya, konflik Sambas di Kalimantan Barat pada 1999 antara etnis Melayu dan etnis Madura disebabkan oleh perbedaan budaya dan ekonomi. E. Ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial, seperti adanya ketimpangan distribusi kekayaan hak dan kewajiban dapat memicu konflik dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya, pembagian bantuan yang tidak merata. 2. Penyebab terjadinya konflik. Bagian ini menarik karena menjelaskan bahwa konflik bisa muncul akibat kurangnya toleransi, kesalahpahaman, dan rasa ingin menang sendiri. Reaksi saya, ternyata hal-hal kecil juga bisa menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik. Dalam mengelola keberagaman diperlukan kesadaran akan pentingnya toleransi, saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda.
Hal itu penting untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan kelompok masyarakat. Setiap warga negara harus dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelompok masyarakat, menciptakan suasana yang harmonis dan solid, serta menghargai perbedaan budaya, ras, agama, dan suku. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan gagasan-gagasan solutif penyelesaian konflik. Empat, cara mencegah konflik. Saya setuju dengan solusi yang diberikan dalam video, seperti musyawarah, toleransi, dan saling menghormati. Menurut saya, sikap saling menghargai sangat penting agar masyarakat tetap rukun walaupun berbeda-beda. Penutup, kesimpulan dari video ini adalah keberagaman dalam masyarakat harus dijaga dengan sikap toleransi dan saling menghormati agar tidak menimbulkan konflik. Video ini memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi untuk saling melengkapi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.